Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Administrasi PA dan yang saya sayangi teman-teman dari MU3 semester 6. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu sita jaminan. Nah, sebelum itu saya akan mengenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Natasha Nina Mamluati, Aulia Nuril Firdaus, Salwetur Ummah, dan Muhammad Arif Hidayatullah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sita jaminan. Check it out! Pengertian sita jaminan. Sita jaminan ini adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita. Di sini barang bergerak ini contohnya adalah mobil dan barang lainnya yang dapat dipindahkan. Sedangkan untuk barang yang tidak bergerak itu adalah rumah, karena rumah tidak dapat dipindahkan. Jadi, sita jaminan ini adalah pengadilan melakukan penyitaan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat karena para pihak yang berkepentingan itu adalah menjamin adanya barang-barang tersebut. Dan untuk macam-macam sita jaminan itu ada 3, yaitu sita jaminan terhadap milik tergugat, yang kedua sita jaminan terhadap barang milik penggugat, dan yang ketiga, yang terakhir, sita marital. Dan bisa dibaca sendiri pengertian dari macam-macam sita jaminan tersebut. Untuk dasar hukumnya juga ada 3. Yang pertama itu untuk sita jaminan terhadap barang milik tergugat itu adalah ayat 1 pasal 227 HIR. Dan untuk yang kedua itu sita jaminan terhadap barang milik penggugat pasal 1131 KUH Perdata. Dan untuk yang ketiga sita marital Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 24 ayat 2 huruf C. Ya, yang selanjutnya ini syarat-syarat pengajuan sita jaminan, di mana dalam pengajuan sita jaminan itu ada syarat-syaratnya juga. Yang pertama yaitu perlu adanya alasan atau dugaan yang kuat. Tapi di syarat-syarat ini, yang syarat pertama ini hanya berlaku pada sita konservatoir, di mana dalam sita konservatoir, apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan itu tidak akan dilaksanakan gitu. Tapi beda sama sita revindikatoir. Kalau sita revindikatoir itu tidak perlu dugaan yang beralasan gitu, karena barang yang dimohonkan itu adalah barang milik pemohon gitu, jadi tanpa bukti pun itu sudah bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu pihak yang mengajukan adalah pihak yang berhak, di mana kalau dalam sita revindikatoir itu pihak yang berhak itu pihak yang secara sah memiliki barang atau hak yang dimohonkan. Jadi kalau bukan miliknya ya jangan dimohonkan gitu ya. Nah, beda kalau yang di sita konservatoir. Kalau di sita konservatoir itu yang berhak mengajukan itu kreditur, yang mana kreditur itu kan mempunyai hutang kepada debitur. Jadi barangnya ada di debitur untuk dijaminkan. Kalau sita marital itu biasanya yang berhak mengajukan suami atau istri. Jadi karena di sita marital itu biasanya memang dikhususkan untuk proses perceraian, jadi yang mengajukan yang berhak itu suami atau istri. Ketiga, objek yang dimohonkan harus jelas. Nah, itu tadi, kalau sita marital itu ya objek yang dimohonkan ya yang mesti barang bergerak milik bersama gitu, milik suami atau dan istri. Nah, kalau dalam sita revindikatoir itu barang yang dimohonkan itu barang bergerak milik pemohon yang berada di dalam kekuasaan termohon. Ya seperti tadi, kan barangnya itu dalam penguasaan termohon. Nah, kalau yang sita konservatoir itu barangnya itu barang bergerak milik debitur, atau bisa juga barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain.
Nah, jadi setelah tahu syarat-syaratnya pengajuan cita jaminan, selanjutnya bagaimana sih mengajukan cita jaminan? Nah, dalam pengajuan cita jaminan itu ada dua cara. Yang pertama, diajukan bersama dengan gugatan. Yang kedua, diajukan terpisah dari gugatan. Di mana dalam pengajuan bersama dengan gugatan itu, yang pertama yang dilakukan itu diajukan bersama dengan gugatan pokok dalam surat gugatan. Nah, jadi surat pengajuan cita jaminan itu diajukan bersama dengan gugatan pokok gitu dalam surat gugatan itu. Kemudian dirumuskan pada bagian setelah uraian posita. Nah, setelah dirumuskan bagian setelah uraian posita, dalam petitum juga harus diminta gitu agar cita jaminan itu dinyatakan sah dan berharga gitu. Intinya agar pengajuan cita jaminan itu diterima. Nah, sedangkan kalau yang diajukan terpisah dari gugatan itu bisa secara tertulis dan tidak tertulis atau secara lisan, di mana pengajuannya itu karena terpisah ya, karena mungkin yang di awal itu belum mengajukan, akhirnya pas waktu proses persidangan ingin mengajukan gitu, maka bisa dengan cara tertulis dan lisan, yakni ketika proses persidangan itu berlangsung, tapi dengan catatan ya persidangannya itu dalam proses pemeriksaan dan persidangan pengadilan itu belum mendapat putusan, jadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, setelah tadi sudah tahu apa saja syarat permohonan cita jaminan, terus bagaimana caranya. Nah, selanjutnya itu ke proses penyitaannya. Bagaimana sih proses penyitaan cita jaminan itu? Yang pertama, yaitu penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan atau panitia pengganti, di mana panitera ini kemudian memberitahukan kepada para pihak mengenai hari H pelaksanaan penyitaan dan memerintahkan para pihak untuk hadir serta memberitahukan kepada pihak instansi terkait jika ada. Hal ini tentu saja tidak secara langsung pihak pengadilan melakukan cita jaminan, tapi harus diberitahu dulu kapan sih ini akan dilakukan penyitaan gitu. Nah, setelah diberitahukan barulah dilaksanakan penyitaan, di mana dalam pelaksanaan penyitaan itu harus dihadiri 2 orang saksi yang dimana dituangkan dalam berita acara. Nah, setelah pelaksanaan penyitaan itu selesai, kemudian barulah melakukan pelaporan bahwa telah dilaksanakan cita jaminan terhadap barang atau objek yang bersengketa itu. Nah, apabila objek bersengketa itu barang bergerak, maka pelaporannya melalui kelurahan setempat. Tapi apabila itu barang tidak bergerak atau bersertifikat, dilaporkannya kepada BPN. Nah, setelah selesai pelaporan, barulah penyerahan berita acara pelaksanaan cita jaminan itu kepada majelis hakim. Setelah rangkaian proses pelaksanaan cita jaminan itu sudah dilaksanakan semua, maka objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai barang sitaan sampai proses persidangan itu selesai. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan saja untuk kelompok 3. 3 pertanyaan saja, jangan lupa. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.